Halo Lur, ini ada orang jauh mau sharing maupun mau curhat, silakan ke Babe Suro. Mau tanya kelahiran. Babe Suro bukan orang pinter, tapi orang ngerti Bismillah, Alhamdulillah. Mau tanya kelahiran, katanya kelahirannya hari Rebo. Kalau hari Rebo itu di mata kejawen hari paling bagus. Semua hari paling bagus, semua hari bagus. Cuman ada pilah-pilah. Ada yang dipilih lah. Kalau di mata Islam itu hari Jumat. Itu di mata Islam itu hari paling mulia. Tapi di mata kejawen itu hari Rebo. Kebetulan ini ada yang nanya hari Rebo. Hari Rebo itu hari yang paling netral, nggak kena naasnya hari. Yang kena naas itu hari yang lima hari kena naas. Rebo sama Kemis itu nggak kena naas hari. Kalau mau hitung-hitungan lo, kalau dihitung, kalau nggak dihitung ya masalah hak masing-masing. Kita jabarin lor biar pada tahu ini orang-orang dulu. Kalau Babe Suro bau-bau orang dulu lah. Makanya kalau hari Rebo itu orangnya netral, hari nggak kena naas. Yang kena naas itu cuma 5. Senin Manis, Selasa Kliwon, Jumat Wage, Sabtu Pon, Minggu Pahing itu kena naasnya hari. Kalau ada rangkep yang model kayak gitu, kena naasnya hari. Tapi Rebo sama Kemis nggak kena naas. Itu bahasa Jawa, tapi kalau dicermatin ya kayak gitu. Rebo orangnya netral, cuman di mata duit orangnya boros. Mudah pengaruh sama cewek. Itu hari Rebo. Tapi kita balik lagi, semua jodoh rezeki maut itu di tangan Allah, nggak usah berlebihan. Ini sembari ngerokok, sembari ngopi. Terus bininya hari apa? Oh Minggu. Bininya hari Minggu. Itu kalau dihitung-hitung, kalau menurut hitungan Babe Suro, Minggu. Tapi ngitungnya dari ini dulu, dari suami. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini dapatnya berapa? 5. Ini di mata suami tapi Rebo, ngatungan hari Rebo. Ini bisa ngatur keluarga, bisa ngatur segala-galanya. Cuman ada cumannya, nggak mau kalah hari Rebo. Lah minggunya, tapi dia tuh kalau hari Minggu Rebonya harus ngikutin. Karena dapatnya Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Dapatnya berapa? 4. 4 bagi 2, bini dapat, suami dapat. Dari Rebo itu harus ngikutin sama bini. Walaupun lagi suami lagi ngelantur, itu bini seolah-olah bangunin lah. Bukan bangunin tidur, bangunin usaha. Makanya di dunia itu cuma ada 2, jodoh, rezeki, maut. Ya itulah. Makanya alhamdulillah mumpung masih ada orang tua sharing-sharing, silakan kemari. Apapun yang terjadi itu semua udah jangan berlebihan. Masalahnya apa? Kalau berlebihan pasti keciri, pasti keciri. Alhamdulillah kalau mau sharing ke Babe Suro silakan, mau ilmu apa. Yang penting jangan minta duit sama Babe Suro. Kalau duit udah tinggal berdoa, kerja, bareng-bareng ayo. Ini sembari ngerokok, sembari apa.
Jatuhnya manusia itu yang penting, belum mati, tapi jangan dikasih tengok. Kalau bahasa Jawa, tengok itu berarti ditandai, ah jangan gaul lama inilah, ah jangan gaul lama, itu jangan sampai. Kalau bisa silaturahminya biar nyatu, nyari temen biar nyambung. Itu bahasa orang tua. Manusia itu nggak perlu berlebihan lah. Yang penting jatuhnya satu sehat, ikhtiar, cari kerja buat keluarga, buat anak ini. Itu doang. Nggak usah perlu nyari kekayaan itu jangan. Kalau udah kaya jalannya lumpuh percuma nggak ada hasilnya. Tapi orang seneng jauh bawa uang 200.000 aja kalau punya sendiri itu seneng. Tapi orang kaya mobilnya 4, rukonya 14, ansurannya bulannya banyak, itu bukan seneng, bukan orang kaya. Coba saya tanya, orang kaya itu kayak apa, seperti apa coba kalau bisa nebak. Orang kaya itu selalu kecukupan, udah titik. Ini mau sharing sama Babe Suro. Paham? Makanya kalau Babe Suro dunia YouTube itu nggak punya gelar. Kalau punya gelar mungkin yang melejit. Mau sharing apa silakan, manajemen apa silakan. Cuman saya gelarnya tukang kopi, jadi diambil orang. Ini maaf, bukan saya jelekin barang kita sendiri, mendingan rendah daripada berlebihan. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Saya itu orang-orang dulu, mungkin bahasa apa aja paham. Cuman kalau anak-anak sekarang nggak bakalan nyambung. Karena apa? Kalau ada duit jalannya kenceng. Ntar kalau nggak ada duit jalannya lemes. Itu anak-anak sekarang. Saya nggak nyinggung siapa-siapa. Anak sendiri juga kayak gitu. Kalau di dalam Islam paling gampang sih sebetulnya, cuman kadang-kadang berlebihan orangnya. Setiap hari kalau ada kesulitan, itu cuman baca istighfar sama sholawat. Susah. Orang makan aja, bismillah aja lupa. Apalagi habis kenyang, alhamdulillah aja lupa. Itu kenapa? Setan itu goda kita 24 jam sebab udah dijanji sama Allah. Seandainya kiamat kamu mau masuk neraka, karena apa? Kamu goda setan itu 24 jam. Siapnya karena apa? Tergantung yang digoda. Bisa enggak? Kalau enggak bisa ya berarti fatal. Imannya berarti ya lumayan. Coba kamu mau berantem, setan udah di abang pintu, udah hajar, udah jotos apa udah diramein. Itu setan. Kalau omongan muslim itu nggak kayak gitu caranya. Semua dari kesopanan, dari kealiman itu dibawa terus. Sekarang nggak ada orang pintar, yang pintar diri kita sendiri. Insya Allah selamat hidupnya. Kalau orang pintar minterin orang, itu bakalan kejebak. Ini kalau saya dengar Babe Suro kayak gitu, yang sakral, yang masuk akal, nggak udah berlebihan, bawa inilah, bawa itu, nggak usah sekalian, nggak usah bawa apa-apa juga bisa. Orang namanya ilmu itu ya bagi-bagi. Kamu kalau pilih orang kaya sama orang yang punya ilmu, pilih mana? Ayo. Kalau orang kaya nggak mungkin mobil kamu dikasih, punya mobil. Tapi orang yang punya ilmu, kamu bakalan ketularan. Paham? Ya itu. Makanya apa-apa harus semua balik lagi. Sujud kepada Allah, sujud kepada orang tua. Ridho Allah, ridho orang tua. Sekarang udah mau kemana lagi? Doa paling tajam, paling sakral itu gak ada lagi. Dua orang tua selagi ada, silakan disanjung. Silakan disayang. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada, jangan sampai berlebihan ngomong. Kalau saya modelnya kayak gitu.
nggak bikin panas, nggak bikin masalah. Kalau mau sharing tapi, insya Allah hidupnya punya ketenangan. Orang tenang sama orang kaya itu jauh. Coba kamu lihat orang kaya, mikirin terus karena kekayaannya banyak, tapi kamu punya beras 5 liter, tidurnya nyampe jam 9, anteng, gak punya masalah, gak punya ansuran, gak punya utang. Itu yang dicari manusia. Apa sih? Di dunia itu gak ada yang kekal. Yang kekal ntar yang dipanggil sama yang bikin jagat. Ini uran-uran dari orang tua. Saya karena apa? Dunia YouTube, diabein, saya gelarnya tukang kopi. Tapi ada tapinya, kelebihan kekurangan pasti ada. Silahkan ke Babe Surong mau apa. Saya bukan lebar-lebar. Kalau saya nggak punya anak buah, nggak punya apa, punyanya sehat. Insya Allah, kalau sehat kemanapun bisa. Bukan masalah duit, saya masalahnya kepinginnya doa doang. Kalau duitnya banyak, doanya belangsak, doanya lumpuh, doanya semper, nggak ada artinya deh. Makanya hidup itu cuma ada 3. Dijalanin, dinikmatin, disyukurin. Dijalanin setiap hari, jalan kemana aja pasti dapat rezeki. Dinikmatin habis makan, alhamdulillah. Disyukurin gaji sekian, tinggal tergantung ngaturnya, alhamdulillah. Udah titik, nggak usah pakai model-model apa. Sekarang Bapak mau tanya, air apa yang nggak bisa dibeli? Ayo. Kalau bisa jawab, nih Leontin Bapak kita kasih. Ayo, air apa yang bisa beli? Dek, air apa yang nggak bisa dibeli? Air apa yang nggak bisa dibeli? Ayo. Hah? Salah. Kalau air kita sendiri salah. Kalau menurut saya salah. Air susu ibu nggak bisa dibeli. Satu lagi, air keringat ayah. Itu kamu jawab air sendiri salah. Air sendiri mah kotor. Tapi sekotor-kotornya air masih bisa dipakai. Karena itu judulnya air. Sebab saya asal usulnya dari air. Makanya ini PR-PR sakral kayak gitu. Dia paling susah lah. Susahnya apa? Banyak kan orang pinter, tapi orang ngerti susah. Saya dari mulai kelahiran, dari mulai manajemen jualan maupun usaha maupun kerja, silakan Babe Surong. Saya udah usia, tinggal ngasih pitutur, ngasih uran-uran yang bener. Insya Allah, walaupun punya duit 10.000 karena hidupnya tenang, pasti tenang. Tapi uang yang punya ratusan juta, uang dari mana? Tidur aja gak nyenyak, serius. Makan aja gak bakalan tenang, karena duitnya tahu duit apa. Udah contoh kecil aja udah. Makanya orang itu kalau berlebihan, itu gak bagus. Apa artinya duit, apa artinya harta. Sholat bagus deh, sholat bagus. Wirid bagus. Tapi ada tapinya. Itu sholat maupun wirid maupun apapun itu kan bukan hak kita sendiri. Tapi kalau nggak dijabarin paling bagus sodako, paling bagusnya enyo, ya percuma lah. Semua kan ada hidup, ada kelebihan, ada kekurangan. Saya lebih kasih orang yang lagi lapar, saya lebih duit kasih sama orang yang lagi membutuhkan. Kalau buat tameng-tameng kaya doang, saya bukannya heran. Gak bakalan kekal, gak bakalan mati. Masalahnya apa? Bagus sholat. Nah kalau bagus kan boleh pribadi sendiri. Coba suruh sodako, suruh ngasih sama orang.
Masih pikir-pikir. Itu yang dari masalah itu. Sholat itu kerjaannya orang Islam ya sholat. Makanya sholat itu harus ngerti artinya apa sholat biar punya ketenangan. Ayo, paham? Biar sholat saya punya ketenangan. Tapi kadang nggak semua. Ada yang sholat nggak tenang. Karena apa? Mikirin tetangga, mikirin kerjaan, mikirin sesuatu. Gak bakalan tenang. Kalau udah tapakur, Allah itu udah maha agung. Sampai sujud, sampai nyium tangan. Bahasanya nyium sejadah itu, udah bener-bener tetap mikirin dunia, tapi sebagiannya akhirat lah. Makanya wejangan ini jarang yang pintar jabarin. Karena apa? Ilmu sekarang itu paling susah. Susahnya apa? Ya itulah. Karena kalau dikasih wejangan, kasih pitutur, kasih uran-uran, oh gak masuk. Masuknya apa? Kalau pas lagi ada duit doang. Ngomongnya kenceng, apa-apa serba salah, apa-apa mintanya menang. Maka tolonglah, ngomong kalau pada sehat, mumpung lihat video Babe Suro, mungkin saya itu bukan gak ada gelar, gak ada tikel, gak ada apa-apa, cuma ngasih wejangan. Silahkan, ada kesulitan apa, saya bisanya jabarin. Silahkan mampir ke warung Babe Suro. Insya Allah punya pendingin, punya penenangan. Ketenangan itu paling susah deh. Bukan masalah bawa duit ratusan juta, nggak bakalan tenang kalau duitnya dari mana. Saya itu udah usia ngomong kayak gitu, udah wajib. Makanya kadang-kadang orang pintar banyak, orang ngerti susah. Kamu seharian kita kasih PR, itu cuma 2 doang. Istighfar sama sholawat. Istighfar sama sholawat. Kadang makan kagak, lupa bismillah. Makan mie katanya belum makan. Makan lontong 4 katanya belum makan. Nah itu yang bikin masalah. Karena apa? Gak dimasukin ayat-ayat Allah. Ingat saudaraku, ingat seduluku, apa yang mau dibawa sekarang. Kematian itu aslinya di depan mata, cuman saya nggak kontrol. Jangan merasa wah itu nggak usah. Kenapa Babe Suro YouTube-nya dilewati orang? Karena apa? Nggak punya gelar, coba punya gelar kiai, kayak ustadz, kayak Pak Haji, kayak siapa. Ya mungkin merejekannya punya gelar. Tapi ada tapinya. Kelebihan kekurangan pasti ada. Allah itu menghendaki. Dengerin. Kalau kamu jauh, kamu kasih PR2 aja nggak bisa jawab. Air apa yang nggak bisa dibeli? Ngomongnya apa? Air sendiri kan? Salah. Air sendiri kok dibeli? Air susu ibu selama saya kecil, selama saya ngandung, mana kita beli? Mana kita balas budinya? Kalau seorang ayah sampai keluar keringet, sampai banting tulang, sampai malam, sampai nggak inget waktu, mana yang bisa dibeli? Apa yang dibeli? Cuman satu doang, balas budi. Mohon maaf, kita masukin YouTube sembari ngerokok. Masalah ini agak orang jauh, kasih PR 2 aja tadi ngomongnya apa? Air kita sendiri. Salah, ngapain air sendiri dibeli sendiri? Salah. Makanya hidup itu
udah saling tekun, saling prihatin, saling jaga keluarga, saling jaga anak, itu bakal ketenangan. Ini Babe Suro ngobrol kayak gini, kamu diem, cermatin, cermatin. Ayo, sekarang saya mau tanya, ujian apa yang paling berat? Ayo, dengerin, ujian apa yang paling berat? Bukan kerjaan. Ayo, bukan. Kalau Babe Suro ujian paling berat kalau udah punya keluarga. Itu aslinya keluarga. Coba kamu keluarga uring-uringan. Kamu kerja udah nggak tenang, dikirain keluarga di sono pergi, dikirain saya baliknya nggak disapa, dikirain saya baliknya ntar jatuhnya nggak tenang. Itu keluarga, titik. Itu momen bapak kayak gitu. Dengerin, serius. Lah kamu kenapa? Curhat sharing sama Babe Suro, satu nggak bisa ngomong, kedua juga dikasih pertanyaan kayak gitu nggak bisa jawab. Air apa yang susah dibeli? Malah air kita sendiri. Ngapain beli air sendiri? Ya bagus sih bisa jawab, cuman kan pakai logika, saya asal usulnya itu dari mana? Keluar dari rahim ibu, saya dikandung udah 9 bulan lebih. Udah kecil, neteh nyusuin, sampai nggak saya bisa bales. Kadang-kadang malah bikin apa, saya juga nggak tahu. Balik lagi ke ayah, sampai keluar keringet, nang bisa dibeli keringet ayah, keringet bapak. Sampai banting tulang, sampai kemalaman, sampai capek, sampai jam berapa lupa mandi. Itu belain siapa? Satu, belain keluarga. Dua, belain anak. Maka ini usaha Babe Suro. Kita montang-manting, bukan nyari kaya. Nyari apa? Nyari bekelan biar bini senyum, anak senyum, senang semua, senyum semua. Kalau masalahnya apa, udah tua tapi masih tekun usaha. Karena didorong apa? Kalau nyari orang kaya, saya keuntungan saya itu berapa, modalnya aja berapa. Udah yang penting sehat, jalan, dijalani, udah sembari berdoa. Makanya kadang-kadang udah nanya, tapi kadang-kadang dikasih PR aja nggak pernah dijalani. Karena apa? Ilmu sekarang bisa ngomong, jalani paling susah. Kamu pikir ilmu apa yang paling berat? Kalau menurut Babe Suro, ini kita jabarin, kamu nggak bisa jawab. Ayo. Ilmu apa yang paling berat? Itu paling sakral. Biar pada denger semua, biar pada tahu semua. Ayo, kamu nggak bakalan bisa jawab. Itu cuman alif sama iya. Kalau ini dipegang dua-duanya, insya Allah hidupnya wala. Punya ketenangan, punya berlebihan, punya wibawa. Karena apa? Kalau mau dijabarin alif, jalan dari Allah itu harus lurus. Iya, ambil rokok sebatang itu harus iya. Paham? Kadang-kadang ambil rokok sebatang katanya kagak. Itu namanya bohongin diri kita sendiri. Nggak ada yang model kayak kuat 40 hari. Sehari-harinya bikin bagus 40 hari, lari ke Babe Suro. 40 hari aja, di antara yang benar sama yang nggak benar, udah lari ke Babe Suro.
Saya itu bukan orang pinter, tapi insya Allah saya ilmu-ilmu kayak gitu, insya Allah bisa jabarin. Apalagi kamu kelahiran hari Rebo, itu semua ada hitung-hitungannya. Kalau dihitung, kalau nggak dihitung ya masalah, itu hak masing-masing. Sembari nyantai, sembari ngobrol, sembari ngopi, sembari ngerokok, kayak gini nyantap. Makanya saya akan ngomong bolak-balik. Pertanyaan anak sekarang, menangnya apa? Di duit doang. Kalau ada duit ngomongnya kenceng, kalau ada duit jalannya kenceng. Ntar 2 minggu lempoh lagi. Tapi ada tapinya, enggak semua, ada orangnya. Nah, saya nggak nyinggung siapa-siapa. Ini ngasih wejangan, dengerin. Sebab ilmu-ilmu model sekarang kayak gini, yang penting ke Babe Suro, mau sharing, itu hari paling penting. Sama wajah, sama nama. Kalau wajah, kalau kemari, insya Allah berarti mudah kebaca. Tapi yang penting itu hari, insya Allah. Sebab apa? Hari itu buat deteksi maupun keluarga, maupun rezeki, maupun masalah, itu di hari, insya Allah. Makanya kamu kasih PR tadi, kalau bisa jawab ini liontin Babe Suro. Bahwa enggak bisa jawab, jawabnya apa tadi? Air kita sendiri kan? Nah, air kita sendiri. Ya ini salah. Tenang aja kalau sama Babe Suro, nggak usah perlu tegang, nggak perlu khawatir. Hidup itu udah ada haknya masing-masing. Kelebihan kekurangan udah diatur sama yang kuasa. Pesan Bapak kayak gitu doang ya. Ingat sehari-harinya lah. Ingat waktu, ingat masalah, ingat kerjaan, ingat orang tua diutamakan, keluarga diutamakan. Itu perlu. Oke? Kalau kira-kira nyambung, silakan. Kalau nggak nyambung, ya silakan. Saya itu ngapain kamu jauh-jauh kayak gitu? Mau dengerin Bapak Suro doang. Itulah. Jangan berlebihan. Jodoh rezeki maut itu Allah yang megang, bukan teman, bukan kalian. Di sini di Babe Suro cuma ada 3. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minanar. Nah, mau jabarin? Oke. Mau jabarin? Oke. Hablum minallah, hablum minallah. Saya berdoa setiap sholat. Saya berdoa setiap malam sholat tahajud. Hablum minanas. Insya Allah saya dekat sama teman, rezekinya ada semua itu dari teman, bukan dari siapa-siapa. Dari teman, dari saudara, dari keponakan, dari siapa aja itu nyambung. Karena saya habis berdoa. Hablum minanar. Jangan sekutu sama setan. Udah titik. Titik. Di dunia itu banyakkan komen panggung sandiwara doang. Yang model jabarin kayak Babe Suro kayak gini, alah, gak bisa. Saya udah berapa puluh kali model-model uang gaib lah, model-model tangkap gambar lah, aduh, semua jatuhnya saya nggak bisa ngomong lah, kosong. Kamu jangan berlebihan model-model kayak gitu. Udah, ingat keluarga, ingat anak, kayak gitu aja. Ya, udah cukup. Dan dikirain saya orang pinter. Mohon maaf, bos. Mohon maaf, lur. Mohon maaf, saudaraku. Ingat, Babe Suro kalau mau sharing silahkan. Kita buka lebar-lebar. Yang
penting jatuhnya Bapak Suruh itu ngasih pendingin, bukan ngasih pemanasan, itu bukan. Kalau ada tetangga beli mobil, alhamdulillah. Kalau ada tetangga beli kulkas, alhamdulillah. Udah kayak gitu aja, lalu legowo. Ya cukup ya. Ini waktunya masalahnya udah malam, Bapak Suruh mau istirahat. Udah, dengar, ingat. Sehari-harinya istighfar sama sholawat bawa, insya Allah. Rezeki ngalir, saudara ngalir, temen ngalir, paham. Kalau kamu nggak mau ditayangin ya silahkan, kalau ditayangin ya kita tayangin, cuman nggak mau ya udah. Kamu dikasih PR, dua aja nggak nyambung. Lu PR Bapak Suruh kayak gitu. Udah ingat kedua orang tua ya selagi hidup. Kalau udah meninggal ya doain yang kira-kira ikhlas, yang kira-kira ridho, yang kira-kira benar-benar tapakur. Insya Allah hidupnya bakal tenang. Jangan nyari orang kaya, jangan nyari kaya. Kalau kaya nggak bakal tenang, ya percuma. Tapi nyarinya ketenangan, bukan nyari kekayaan. Udah cukup ya. Oh paham? Ya udah, kayak gitu aja. Bagi siapa yang punya permasalahan, Lur, rumah tangga maupun kerjaan, maupun konflik aja, tinggal sharing ke Bapak Suruh, mau sharing maupun juga silahkan. Yang penting kalau ke Bapak Suruh judulnya cuma dua. Satu niat, dua yakin, semua itu ayat Allah. Kalau muslim, kalau nggak muslim, itu semua dari keyakinan. Insya Allah kita jawab kalau bisa. Nggak cukup Lur ya. Wah ini nggak mau ditayangin ya udah. Alhamdulillah ini sharing Bapak Suruh, kata-kata yang masuk yang enggaknya ya kita balik lagi, haknya masing-masing. Kita cukuplah, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mantap.